La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam suatu majelis ilmu, insyaallah, pembahasan kitab Hadits Arba'in An-Nawawiyah bersama dengan Dr. Zainul Zuhdi, LCMHI. Alhamdulillah, beliau berkenan untuk hadir mengisi kajian kita yang rutin, insyaallah setiap hari Ahad pagi pukul 6 sampai dengan pukul 7, insyaallah. Tiap 2 pekan sekali. Alhamdulillah, matur sangat. Kita mulai kajian pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran demi keberkahan pada pagi hari ini, insyaallah. Ala hadhihi niyyah as-salihah al-fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Untuk selanjutnya kami persilahkan Al-Ustadz Dr. Zainul Zuhdi, LCMHI, untuk memberikan kajian pembahasan kitab Hadits Arba'in An-Nawawiyah. Waktu dan Zoom kami persilahkan, Ustadz. Saat ini kok Mas Agung, saya bisa agar bisa share screen ya. Ini belum bisa masuk. Ya Ustaz. Ampun Ustaz. Ya. Suaranya pun dereng unmute, Ustaz. Ya, betul. Belum terdengar suaranya pun. Dereng unmute, Ustaz. Dereng unmute. Nggih, niku saged diklik. Nah, nggih, sampun. Oh, sudah. Nggih, nembe mireng dalem ngapunten. Saya kan udah tinggi, saya neng. Udah tinggi nih. Sampun ketinggal slide-ipun. Niki pertengahan hadis, Ustaz. Pertengahan hadis. Oke, ini kesalahan ini loh. Nggak bisa diklik tadi. Oh, gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pengajian kita rutinan 2 minggu sekali dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Amin Allahumma amin, membimbing kita semuanya. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal, baik itu berupa nikmat ataupun berupa ujian-ujian. Karena di balik apa yang ditakdirkan oleh Allah itu ada kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Bijaksana. Yang terbaik adalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk memberi syafaat kepada umatnya. Mungkin sekarang di dunia ini kita tidak kurang sadar, tidak menyadari atau kurang menyadari betapa pentingnya syafaat Rasulullah. Tetapi nanti kalau di akhirat kita betul-betul membutuhkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun di dunia ini kadang kita tidak terlalu menganggap penting syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Tapi di akhirat nanti sangat-sangat penting sekali. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Kita akan meneruskan kajian hadis kita Arba'in Nawawi, sekarang hadis yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisut tasi wal ishrun. Al-haditsus tasi utawi iki iku hadis atasiu kang kaping atasi wal ishrun kang kaping 29. Hadis yang ke-29. An Mu'ad bin Jabal, diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memberi ridho kepada Mu'ad bin Jabal. Ini salah satu sahabat Nabi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ijtihad. Jadi ilmu ijtihad, beliau ini termasuk ahli fikih, Mu'ad bin Jabal ini. Karena setiap sahabat Nabi itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmunya. Kalau Mu'ad ini ilmunya ilmu fikih, jadi banyak menguasai ilmu syariat. Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad ini. Qala berkata, qultu saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni beritahukan kepadaku, diamalin dengan suatu amal, yudkhiluni yang bisa memasukkanku al-jannata surga, wa yubaiduni dan juga yang bisa menjauhkanku anin nari dari api neraka. Jadi Mu'ad itu bertanya kepada Nabi, Nabi tunjukkan kepadaku suatu amal, di mana dengan amal tersebut itu Allah bisa memasukkan saya ke surga. Makanya di sini bahasanya itu yudkhiluni. Kalau dakhola itu masuk, kalau adkhola memasukkan. Kalau yadkhulu itu masuk, kalau yudkhilu itu memasukkan. Kalau dalam ilmu syarah seperti itu. Jadi yudkhiluni berarti kita dimasukkan. Ya, yudkhiluni Allah memasukkan nih kepadaku al-jannata surga. Wa yubaiduni dan juga Allah itu menjauhkanku minan nari dari api neraka. Qala maka kemudian Rasulullah menjawab, laqad sa'alta an azimin. Laqad sa'alta Mu'ad, engkau itu betul-betul telah menanyakan an azimin, tentang suatu perkara yang sangat azim, yang sangat agung. Jadi Rasulullah itu menganggap surga sama neraka itu perkara yang agung, yang besar. Masuk surga bisa selamat dari neraka itu sesuatu yang sangat besar sekali, azim. Ya, menggunakan bahasa azim. Azim yang berarti sangat besar sekali, sangat agung sekali. Kemudian Rasulullah meneruskan, wa innahu la yasirun ala man yassarahullah. Wa innahu dan utai sak temene masuk surga dan dijauhkan dari api neraka iku layasirun sungguh mudah alaman atas orang yang yassarahu yang dimudahkan Allah. Jadi masuk surga kita jauh dari api neraka itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan kita semuanya yang ngaji di sini ini dimudahkan oleh Allah. Kalau dimudahkan oleh Allah jadi mudah.
Untuk menjadi orang soleh kalau dimudahkan oleh Allah akan jadi mudah. Untuk menjadi ahli surga kalau dimudahkan oleh Allah akan menjadi mudah. Sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kalau disulitkan oleh Allah akan sulit. Gitu loh. Makanya kalau kita senang ngaji, ya senang ngaji, senang mengikuti pengajian, senang sholat, senang zakat dan lain sebagainya, itu berarti kita dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau sudah kita diberatkan untuk ngaji, diberatkan untuk sholat, diberatkan untuk zakat, diberatkan untuk puasa, berarti alamat tandanya kita disulitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ngaji ini mudah-mudahan saja alamat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi ahli surga. Makanya Rasulullah bersabda, wa innahu layasirun, dan sungguh masuk surga selamat dari neraka itu layasirun, menggunakan la huruf taukid yang berarti sangat mudah. Alaman, tetapi alaman atas orang yang yassaro memudahkan hu padaman sopo Allah, yang dimudahkan oleh Allah masuk surga itu mudah, selamat dari neraka itu mudah. Yassarallahu ta'ala alaihi, kepadanya. Apa itu? Bagaimana bisa masuk surga dan selamat dari api neraka itu? Ta'budullah, ta'budu, engkau menghamba, engkau menyembah Allah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ibadah kepada Allah, wala tusyriku, dan engkau tidak menyekutukan bihi dengannya syai'an, sesuatu pun. Tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ya, tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Lah ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tata caranya, waktunya, namanya mahdhah. Seperti sholat zuhur itu ibadah mahdhah. Seperti puasa Ramadan itu ibadah mahdhah. Jadi sesuatu ibadah ritual yang sudah ditetapkan oleh Allah. Rukunnya, tata caranya, waktunya. Dan ada juga ibadah ghairu mahdhah yang tidak ditentukan tetapi diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya saja seperti sholawat itu ibadah ghairu mahdhah. Disuruh kita bersolawat kepada Nabi. Tata caranya bagaimana? Ya diserahkan kepada kita semuanya. Waktunya kapan? Diserahkan kepada kita semuanya dan lain sebagainya. Jadi ibadah ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Yang tujuannya adalah penghambaan kepada Allah. Karena memang kita diciptakan untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya termasuk kita bekerja itu ya ibadah, tapi ibadahnya ibadah ghairu mahdhah. Ya, ibadah ghairu mahdhah. Makanya kalau kita kerja kita niatnya ibadah, Mas Agung. Sebab itu termasuk ibadah ghairu mahdhah. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya nanti bernilai ibadah. Ya, semuanya bernilai ibadah kalau diniati ibadah. Nah ini. Jadi yang pertama adalah menghamba kepada Allah, la tusyriku bihi syai'an. Engkau tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, tidak kita sekutukan. Jadi Allah lah tempat kita untuk menghamba sebagai majikan kita, ibaratnya seperti itu. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah. Engkau mendirikan sholat. Ini kuncinya surga. Agar Allah itu memudahkan kita masuk surga, ya harus tidak boleh melupakan sholat. Ya, tidak boleh melupakan sholat. Ya, kita belajar untuk meningkatkan kualitas sholat kita dari sholat mujahadah, misalnya dari sholat yang sekedar fisik saja ke sholat musyahadah. Sholat yang hatinya juga ikut sholat. Ya, hatinya ikut sholat. Dengan cara apa? Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dalam kajian hadis yang dulu-dulu kita pelajari menggunakan ihsan. Engkau menghamba kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakinlah engkau dilihat oleh Allah. Jadi ketika kita sholat, kita belajar untuk menanamkan ihsan di dalam hati. Bahwa kita dilihat oleh Allah. Gerak-gerik kita dilihat oleh Allah. Khususnya hati kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya sholat yang sudah menggunakan ihsan. Sholat musyahadah. Menyaksikan atau merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan sholat. Pokoknya kita jalankan sholat saja sebisa-bisanya, ya semampu-mampunya sebisa-bisanya. Kemudian wa tu'ti zakata, engkau juga mengeluarkan zakat. Ini jarang sekali kadang-kadang disepelekan oleh orang Islam. Katanya kalau sudah sholat sudah cukup. Sebenarnya nggak cukup. Harus mau mengeluarkan zakat. Ya, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Yang dua-duanya harus ditunaikan. Zakat mal ya harus ditunaikan, zakat fitrah ya harus ditunaikan. Dan kita harus menunaikan zakat ini karena ini adalah perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, kunci untuk masuk surga. Wa tasumu Ramadan, dan engkau juga berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan engkau haji. Jadi kuncinya masuk surga itu yang menjalankan rukun Islam itu. Ya, tetapi ini kalau tidak dimudahkan oleh Allah ya sulit ini. Kalau nggak dimudahkan oleh Allah, nggak semuanya orang Islam itu mau sholat.
Makanya kalau dulu kemarin tuh ada yang bertanya kenapa ajaran Islam itu mudah kok banyak yang masuk neraka. Antara lain itu di dunia ini sekarang yang Islam berapa persen? Ya. Kemudian orang Islam sendiri itu yang mau sholat berapa persen? Sementara orang yang sholat itu yang mau mengeluarkan zakat berapa persen dan lain sebagainya. Ini sedikit sekali kalau kita kerucutkan lagi. Ya, kalau kita kerucutkan lagi akan sedikit sekali. Makanya diusahakan kita menunaikan rukun Islam ini agar kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga dan juga dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Amin Allahumma amin. Semua kemudian qala Rasulullah bersabda, ala adulluka, ala ingatlah, maukah adulluka aku tunjukkan ala abwabil khairi. Aku tunjukkan terhadap pintu-pintu kebaikan, abwabul khairi, pintu-pintu kebaikan. Jadi pintu kebaikannya itu apa? As-saumu junnatun. Puasa adalah benteng. Ya, puasa adalah benteng. Benteng pertahanan untuk mengekang syahwat kita. Makanya Hadratus Syekh Imam Ghazali itu dawuh, ya puasa itu perisai. Perisai untuk melawan hawa nafsu kita. Tidak bisa tidak. Berarti seperti itu. Jadi mudahnya kalau orang pengen mengekang hawa nafsunya ya harus mau puasa. Karena dengan puasa tersebut keinginan-keinginan yang bersifat duniawi itu terkontrol. Makanya Rasulullah dawuh as-saumu junnatun. Puasa adalah benteng, perisai. Ya, perisai. Wasodaqatu dan sodaqah tutfiul khotiat dan sodaqah itu tutfiu bisa mematikan, maksudnya menghapus al khotiat dosa-dosa kesalahan. Makanya kalau kita merasa berdosa ya kita banyak sodaqah ya. Makanya sodaqah itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Bukan hanya sodaqah sebenarnya di dalam hadis yang lain itu. Ya, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Engkau ikuti perbuatan-perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan jelek kita. Ya, bukan hanya puasa, bukan hanya sodaqah saja, tapi di hadis ini sodaqah khususnya. Apa itu? Tutfiul khotiat, tutfiu bisa memadamkan. Maksudnya apa? Orang ketika mau maksiat, kok dia itu sodaqah tidak jadi maksiat. Atau sudah terlanjur maksiat mau sodaqah, maka dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sini menggunakan bahasa tutfiu yang berarti mematikan. Kalau pengen nggak maksiat kepada Allah, ya seringlah sodaqah. Makanya sodaqah itu menjadikan orang baik, Mas Agung. Orang kalau mau sedekah dia akan jadi baik. Mulutnya akan dibaikkan oleh Allah, matanya akan dibaikkan oleh Allah, perbuatannya akan dibaikkan oleh Allah, akhlaknya akan dibaikkan oleh Allah. Syaratnya apa? Mau sedekah. Ini. Jadi di sini Rasulullah menggunakan bahasa tutfiu. Tutfiu berarti mematikan. Ya, tutfiu mematikan al-khotiat, kemaksiatan, mematikan dosa. Jadi kalau pengen nggak berdosa ya kuncinya ini, jadilah ahli sedekah. Ibaratnya seperti itu. Jadilah ahli sedekah. Ahli, jadi dermawan ya, orang dermawan. Orang dermawan itu dicintai Allah dan dicintai oleh manusia di bumi, orang dermawan itu. Makanya dermawan itu tutfiul khotiat, bisa mematikan dosa, bisa mematikan kesalahan-kesalahan. Sebelumnya dia ahli maksiat, kemudian sering sedekah, bisa jadi dia nanti akan terkurangi maksiatnya itu, dosanya akan terkurangi dan lain sebagainya. Jadi di sini menggunakan bahasa tutfiu yang berarti mematikan. Subhanallah. Ada makna-makna siri di balik kata tutfiu ini. Ada makna-makna rahasia di balik kata tutfiu ini. Kama yudfiu sebagaimana mematikan almau air anaro api. Sebagaimana air itu bisa mematikan api. Jadi sedekah itu seperti air. Ya, bisa mematikan api. Maksiat, dosa, kesalahan itu seperti api. Caranya mematikan bagaimana? Perbuatan dosa yang selalu kita lakukan. Cara mematikan adalah kita bersedekah. Kita bersedekah. Jadi puasa sedekah ini luar biasa manfaatnya, khususnya sedekah. Ini luar biasa manfaatnya. Tutfiul khotiat. Ini dawuhnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tutfiul khotiat. Bukan hanya tamhut tofiat, bukan hanya menghapus dosa, tetapi mematikan dosa, mematikan kesalahan. Ini rumus yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan wasolatur rojuli dan sholatnya seseorang fi jaufil laili di tengah-tengah malam. Ya, ketika malam hari tengah-tengah malam kemudian dia bangun, kemudian melakukan sholat. Summa lalu tala Rasulullah membaca ayat Al-Qur'an tatajafa junubuhum anil madji'i dan lain sebagainya sampai pada ayat ya'malun, yaitu surat Sajdah ayat 17 sampai 16.
Ini bagus, ayat ini kalau dihafalkan kemudian dibaca ketika sholat tahajud itu bagus ya. Jadi secara nggak langsung ayat yang dibaca Rasulullah ini secara nggak langsung itu apa bagus kalau dibaca ketika kita menjalankan sholat tahajud. Jadi orang yang mau melakukan sholat tahajud itu luar biasa akan mendapatkan abwabul khairi, pintu-pintu kebaikan. Makanya ahli tahajud itu biasanya diberi kebaikan banyak oleh Allah. Hidupnya barokah, umurnya barokah, hartanya barokah, ilmunya barokah, semuanya barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah puasa, kuncinya adalah sedekah, kuncinya adalah mau sholat tahajud. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat tahajud ini. Kemudian kalau bisa yang baca ini, tatajafa junubhum anil madhaji. Jadi lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Maksudnya apa? Ya tidak berada di atas kasur, tetapi dia mau melakukan sholat. Ya, mau melakukan sholat. Kemudian berlinangan air mata karena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berlinangan air mata karena saking rindunya kepada Allah. Berlinangan air mata karena mendapatkan kedamaian. Kadang orang bahagia itu saking bahagianya kadang-kadang bisa mengeluarkan air mata. Begitu juga ketika berjumpa dengan Allah, ketika kita sholat, saking nikmatnya, saking bahagianya, kadang-kadang air mata kita juga akan mengalir karena saking bahagianya, saking senengnya, ya, saking melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, sini Rasulullah membaca ayat ini adalah dalam surat Sajdah ayat 16 sampai 17. Cuma kemudian qala Rasulullah bersabda meneruskan, ala ukhbiruka, maukah kalian aku beritahukan? Ala ukhbiruka, maukah ukhbiru aku beritahukan kepadamu biroksil umur, tentang roksul umur, pokoknya segala perkara. Roksun itu artinya kepala, ya. Pokok al-amru itu perkara, roksun itu ya, kepalanya perkara, pokok dari perkara. Wa umudihi dan juga tiangnya. Biroksil umuri wa umudi dan tiangnya, tiang dari perkara tersebut. Wa wirwati samati dan puncaknya dari al-amru dari suatu perkara itu. Qultu kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, mau. Bala, iya ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala maka Rasulullah kemudian menjawab, roksul amri, pokok dari segala perkara adalah al-islamu Islam. Islam adalah pokok dari segala perkara. Makanya kalau Islamnya beres, insya Allah urusan-urusan yang lain beres. Sholatnya beres, zakatnya beres, puasanya beres, syukur-syukur haji jika ditakdirkan oleh Allah, jika dimudahkan oleh Allah, jika semuanya beres, insya Allah semuanya akan beres. Pokoknya mau sholat, mau puasa, dan lain sebagainya. Apalagi di akhirat nanti. Ini termasuk rukun Islam. Dan semuanya adalah dalam rangka tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa kita. Wa umuduhu, dan juga tiangnya as-sholatu sholat. Tiangnya kebaikan perkara itu adalah sholat. Tiangnya segala perkara. Perkara yang kita hadapilah, baik perkara duniawi atau perkara ukhrawi. Ini pokoknya itu Islam dijalankan, puasanya dijalankan, sholatnya dijalankan. Kemudian tiangnya itu sholat. Maka sholat itu tiangnya agama. Jika orang sudah tidak mau sholat, sudah habis sudah. Jadi sudah pokoknya sangat penting sekali. Wa umudu dan tiangnya adalah as-sholatu sholat. Wa zirmatu sanami dan puncak dari segala perkara, segala kebaikan, al-jihadu adalah jihad. Jadi puncaknya adalah jihad. Jihad itu berjuang. Tetapi di sini jangan dimaknai jihad harus dengan menggunakan pedang. Tidak. Jihad tidak harus dengan menggunakan pedang. Ya, jihad tidak identik dengan as-saif. Tidak diidentik dengan pedang, tidak identik dengan harus membunuh, tidak. Jihad macam-macam, ya, jihad itu macam-macam. Bahkan ketika kita istilahnya membantu orang agar orang itu bisa misalnya sekolah, bisa kuliah, itu juga termasuk jihad, memberantas kebodohan. Ngajar itu termasuk jihad, memberantas kebodohan. Mendirikan pendidikan, membantu pendidikan itu juga termasuk jihad. Ya, jihad melawan kebodohan. Termasuk kita melawan hawa nafsu kita juga jihad. Ya, ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, Rasulullah mengatakan bersabda, kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Loh, Rasul, perang Badar ini kan sudah perang besar ya Rasul. Adakah yang lebih besar lagi? Ya ada, ini perang kecil. Ada yang namanya al-jihadul akbar. Jihad yang lebih besar. Apa itu ya Rasulullah? Al-jihadu alan nafsi. Jihad memerangi hawa nafsu.
Ini yang paling besar, jihad memerangi hawa nafsu. Ya, jihad memerangi hawa nafsu itu jihad yang paling besar. Ini adalah puncaknya. Jadi kalau kepengen mendapatkan puncak segala kebaikan, ya harus mau memerangi hawa nafsu. Makanya dalam Al-Quran itu banyak sekali wa nahan nafsa anil hawa, dan orang-orang yang mau menahan hawa nafsunya, mau menahan hawa nafsunya. Keinginan manusia kan punya syahwat ya, syahwat kemaluan, syahwat keinginan, syahwat pada harta benda, syahwat pada jabatan dan lain sebagainya. Kok dia mau mengekang, tidak ambisi dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan abwabul khairi, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Cuma kemudian qala Rasulullah bersabda, ala ukhbiruka, maukah aku beritahukan kepadamu gimana kidzalika kullihi, untuk bisa memiliki semua itu. Bisa memiliki Islam, Islamnya sempurna, sholatnya bagus, juga mau jihad. Kalau nggak bisa jihad raganya, ya hartanya dipakai untuk jihad. Disumbangkan kepada pondok pesantren, disumbangkan kepada pengajian-pengajian, disumbangkan kepada untuk syiar Islam, dan lain sebagainya. Ya, semua itu bisa diraih. Ya, bimalaki dzalika kullihi. Maukah aku kasih tahu untuk mendapatkan semua itu? Tanya Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Qultu, Mu'adz bin Jabal menjawab, bala, mau ya Rasulullah. Kemudian fa'akhadha, Rasulullah mengambil, memegang bilisanihi, lisannya, waqala, dan mengatakan, kufi alaika, jaga ini. Ya, jaga ini. Jadi Rasulullah kemudian memegang lisannya ya, memegang lisannya, kemudian mengatakan jaga ini. Ya, ojo kaken ngomong. Ojo kaken ngomong. Banyaklah amal, jangan banyak berbicara. Ya, banyaknya amal, jangan banyak berbicara mulutmu. Kecuali kalau ngajar seperti ini Mas Agung ya, kalau ngajar harus berbicara. Kalau nggak berbicara piye sing diajari ya. Jadi jaga ini mulutmu, jangan banyak bicara. Ojo kaken ngomong. Ya, yang haram-haram jangan sampai keluar dari mulut ini. Yang haram-haram, yang mubah-mubah kalau bisa dikurangi. Bagaimana agar mulut ini mengatakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mulut ini mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya dawuhnya Rasulullah, jaga mulutmu. Karena seperti itu ya, jaga mulutmu. Jadi fa'akhadha bilisani, kemudian Rasulullah memegang lisannya, waqala, dan mengatakan kuffa alaika hadza, jaga ini. Qultu, saya menjawab, ya Nabi Allah, wahai nabinya Gusti Allah, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bi, apakah kami akan dihisab oleh Allah jika kami berbicara? Apakah kami akan dicatat oleh Allah jika kami berbicara? Faqala, maka Rasulullah menjawab, sakilatka ummuka ya Mu'adz. Kamu ini bagaimana Mu'adz? Ini istilah yang digunakan orang Arab ketika mengatakan kamu ini bagaimana ya Mu'adz? Sakilatka ummuka ya Mu'adz. Ya, dulu ibumu itu telah mengandungmu dengan berat-berat, tetapi ini dipakai istilah ya untuk menggambarkan kalau di Indonesia, orang Indonesia ini ya ngomongnya ya, engkau ini bagaimana Mu'adz? Artinya seperti itu. Kau ini bagaimana Mu'adz? Hal yakibun nasu fin nari ala wujuhihim. Hal yakibu, kamu ini bagaimana? Adakah orang yang menyebabkan seseorang itu terjungkal wajahnya di neraka? Atau beliau mengatakan alamanakhirihim illa hasaidu alsinatim. Alamanakhirihim, di atas hidung-hidung mereka, illa kecuali hasaidu alsinatihim, buah dari apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Jadi banyak ahli neraka, orang masuk neraka itu gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Disungsepkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijungkalkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara satu apa? Tidak bisa menjaga lisannya. Tidak bisa menjaga lisannya. Sedekah tapi lisannya tidak bisa dijaga. Dia ngobrol-ngobrol apa disedekahkan, menunjuk-nunjukkan, bahkan menyakiti orang yang disedekahi. Dia sholat tetapi dia menunjuk-nunjukkan. Ya, tidak bisa menjaga mulutnya. Mulutnya mengatakan, mulutnya ghibah dan sebagainya. Ini secara nggak langsung, ini secara nggak langsung menunjukkan kepada kita apa? Jangan banyak bicara, banyaklah amal. Sedekahlah, jangan banyak berbicara sedekah. Ya, sedekahlah, jangan banyak bicara sedekah dan sebagainya. Jadi kita jaga lisan kita, betul-betul kita jaga, karena kebanyakan orang masuk neraka itu gara-gara tidak bisa menjaga lisannya. Dan ini juga yang dulu ditanyakan oleh salah satu jamaah di sini ya, kenapa yang masuk neraka itu kebanyakan kok wanita? Ya karena itu, karena mulut itu nggak bisa menjaga. Rata-rata wanita kan seperti itu.
Banyak yang kurang bisa menjaga mulutnya. Kalau laki-laki rata-rata bisa. Kalau wanita itu kadang-kadang nggak penting-penting itu diomong ke wong wedok, cepres ya wong wedok rata-rata itu. Makanya bagi yang wanita harap untuk betul-betul menjaga lisannya, sebab potensi untuk mengobral lisannya itu sangat tinggi wanita. Meskipun juga laki-laki juga ada yang lambe ini lambe wedok ya, lambe ini lambe wedok juga ada juga banyak. Tapi kalau bisa diusahakan jangan sampai lambe kita lambe yang suka lambe turah lah ya, lambe turah. Aja sampai jadi lambe turah. Kalau bisa dijaga lisannya ini, sebab ini kunci surga atau kunci neraka ya ini, ya kunci surga atau kunci neraka ya ini. Jadi kaffa alaika hadza. Jaga ini. Ini pesannya dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sudah bisa menjaga lisanmu, nanti kamu akan mendapatkan Islam, kamu akan mendapatkan kenikmatan sholat, kamu akan bisa jihad, kamu akan bisa sedekah, kamu akan bisa macam-macam, akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya satu, jaga mulutmu. Berarti seperti itu. Jaga mulutmu. Banyaklah beramal. Jangan banyak bicara. Gaya apa banyak bicara ya? Kemudian Mu'adz bin Jabal tanya, apakah kita akan ditulis ya Allah, ya Rasulullah? Mulut kita, iya semuanya akan ditulis. Kalau kebaikan mulutnya juga akan ditulis, kalau kejelekan mulutnya juga akan ditulis, akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mulut dibasahi dengan tasbih, ditulis oleh Allah. Mulut dibasahi dengan tahmid, ditulis oleh Allah. Kalau mulut dibasahi dengan misuh, dibasahi dengan menggunjing orang, dibasahi dengan mencaci maki orang, dibasahi dengan mengolok orang, dibasahi dengan menyakiti orang, juga akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti orang-orang yang seperti itu jika tidak diampuni dosanya, akan wajahnya akan dijungkalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam api neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka sangat penting sekali untuk menjaga lisan. Ya, sangat penting sekali. Diusahakan kita jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara, banyak amal, tapi sedikit bicara. Ya, kita belajar itu, diingat-ingat, kita belajar ini juga termasuk untuk kita juga. Sedikit bicara, banyak amal. Ya, sedikit bicara, banyak amal. Ini adalah kuncinya agar kita diberi kebaikan-kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-haditsu tsalatsun. Kemudian hadis yang ke-30. An Abi Sa'labah, dari Abi Sa'labah Al-Husaini, Jurthum bin Nasir radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memberi ridho kepada Abu Sa'labah. An Rasulillah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, faradha, mewajibkan faraido, kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, dan janganlah kalian itu mengabaikannya. Janganlah kalian mengabaikannya. Jangankan yang fardu, pokoknya amal kebaikan kalau bisa jangan diabaikan. Itu adalah kesempatan emas kita. Ya, kesempatan emas kita. Sekecil apapun amal, jika kita bisa menjalankan, kita jalankan. Fala tudayyi'uha, jangan kalian itu mengabaikan apa-apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab amal itu yang paling disenangi Gusti Allah adalah amal yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah. Makanya 2 rakaat sholat subuh, Mas Agung, dibanding dengan 1000 rakaat sholat tahajud, masih disukai Gusti Allah 2 rakaat sholat subuh. Ya, 2 rakaat sholat subuh dibanding dengan 1 triliun sholat tarawih, masih disukai Gusti Allah 2 rakaat sholat subuh. Jangan bandingkan yang wajib dan yang sunnah. Makanya dalam kaidah fikih disebutkan, ya, dalam kaidah disebutkan, janganlah kalian al-wajibu, kewajiban itu tidak bisa diganti dengan yang sunnah. Dan Allah itu suka jika didekati dengan hal-hal yang sifatnya itu wajib. Itu Gusti Allah paling suka dibanding dengan yang sunnah. Kadang-kadang orang itu melakukan sunnah tetapi meninggalkan yang wajib. Kadang-kadang orang seperti itu. Padahal yang wajib itu yang harus didahulukan. Ya, yang harus didahulukan yang wajib-wajib. Kemudian baru ditambah dengan yang sunnah dan lain sebagainya. Ini makanya innallahu ta'ala temene Gusti Allah iku faradha majid peke sapa Allah faraido pira-pira kewajiban fala tudayyi'uha, janganlah kalian itu menyia-nyiakannya, membuang-buangnya. Ya, sudah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kewajiban-kewajiban, jangan sampai membuang-buangnya, menyia-nyiakannya. Wa hadda lan matesi sapa Allah hududan pira-pira batasan, beberapa batasan. Allah sudah ngasih batasan-batasan, ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini mubah, ini makruh, sudah dikasih batasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fala ta'taduha, jangan kalian melampauinya. Jangan kalian melampauinya.
Baratnya seperti itu. Wa harrama, dan Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan asya sesuatu. Fala tantakihu, janganlah kamu melanggar. Kalau Allah sudah mengharamkan sesuatu, jangan kamu langgar. Wasakata an asya, dan wasakata, dan Allah itu mendiamkan an asya, dari segala sesuatu. Rahmatan, itu sebagai rahmat lakum, kepada kalian semuanya. Jadi kalau tidak ada hukumnya, itu adalah rahmat untuk kita semuanya. Ya, ghaironisyanin. Gusti Allah tidak pernah lupa. Fala tabhatu anha, janganlah kalian itu mencari-cari atau membahas tentangnya. Makanya kalau Allah itu mendiamkan sesuatu, ya hendaknya kita jangan banyak untuk membahasnya. Maksudnya dari hadis ini apa? Kalau sesuatu tidak penting, tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita bahas panjang-panjang. Kalau tidak terlalu penting. Makanya saya kurang suka kalau ada orang terlalu lama membahas masalah arsy-nya Gusti Allah, itu kurang suka saya. Sebab apa? Nggak terlalu penting untuk dibahas itu. Malah banyak madorotnya, banyak pertentangan dan lain sebagainya. Sudah yakini saja bahwa Allah itu berada di atas arsy. Arsy itu bagaimana? Sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal kita tidak masuk. Ada ayat-ayat namanya mutasyabihat, ayat yang tidak bisa difahami oleh manusia. Sudah yakini saja bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita membahas sesuatu yang tidak terlalu penting kita bahas. Padahal nggak penting sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita bahas. Orang kadang-kadang itu berdebat, kemudian sampai tukaran ya tentang yang mana yang terbaik. Jokowi misalnya antara presiden satu atau presiden yang lain, antara calon presiden kalau nanti ada pemilihan umum. Sebenarnya nggak terlalu penting. Kadang-kadang itu diperdebatkan sehingga menjadikan orang itu kadang-kadang saling tidak suka, kemudian saling menyerang dan lain sebagainya. Makanya permasalahan-permasalahan yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wis gak usah mbok takok nih, jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu kenapa diberatkan oleh Allah? Karena banyak bertanya. Ya, ketika Nabi Musa mengatakan, Allah mewajibkan kamu untuk menyembelih sapi. Mereka masih bertanya lagi, sapi yang bagaimana ya Musa? Ya, sapi yang bagaimana ya Musa? Sapi yang tidak pernah bergembala, warnanya bagaimana? Takok warnanya kuning. Saya takok meneh, pakaian takok. Begitu juga kalau saya ditanya mahasiswa, wis pokoknya kerjakan saja ya, kerjakan saja. Tiba-tiba ada mahasiswa bertanya, Ustadz, mengerjakan diketik apa ditulis tangan? Kemudian saya jawab pasti diketik. Diketik itu menggunakan Word apa menggunakan Word apa menggunakan PDF, Ustadz? Menggunakan PDF malah semakin menyulitkan. Coba kalau nggak tanya ya, masalah ditulis tangan tetap saya terima. Ya, PDF kayak ya saya terima, Word kayak ya saya terima. Gara-gara tanya, malah sudah saya katakan Word dia PDF, malah saya salahkan. Gitu loh. Semakin banyak tanya, malah semakin menyusahkan kita. Makanya ojo kaken takok, lakonono wae, ojo kaken takok. Ojo kaken takok menjalankan agama itu. Kenapa kok yang dibasuh wajah kok? Gak usah kaken takok. Jalankan saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kamu akan diberi ilmunya oleh Allah. Ilmu itu akan ditanamkan dalam hati kita sehingga kita paham, oh ini. Subhanallah, hukumnya Gusti Allah Maha bijaksana. Subhanallah, ini hukumnya Gusti Allah ini mensucikan saya dan lain sebagainya. Nanti akan diberi ilmu hikmah oleh Allah. Pokoknya ojo kaken takok. Semakin banyak tanya kita akan semakin menyulitkan kita. Jangan seperti Bani Israel ya, banyak tanya Bani Israel tuh. Akhirnya apa? Akhirnya malah semakin menyulitkan dirinya. Begitu juga ketika mahasiswa tanya kepada saya, Mas Agung, ya semakin menyulitkan mahasiswa itu. Wis gak usah kaken tako, lakoni, sak pahamu apa lakonono. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang yang tidak kuat dipikulnya. Makanya segala sesuatu yang didiamkan oleh Allah, wis gak usah kaken takok, semakin menyulitkan. Dan sering Rasul seperti itu. Ojo kaken takok, jalankan saja. Malah kamu nanti akan sulit. Jalankan saja ya. Perkara-perkara agama jalankan saja yang sudah dijelaskan oleh Allah bagaimana, yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah bagaimana, yang sudah dijelaskan oleh ulama-ulama yang bisa memahami firman-Nya Gusti Allah, yang bisa memahami hadisnya Gusti Allah, hadisnya Rasulullah, bagaimana jalankan saja. Terkait dengan hal-hal yang didiamkan, sudah kamu jangan banyak bertanya. Ibaratnya seperti itu. Jadi pokoknya lakoni wae aja kaken takok. Semakin banyak tanya malah akan semakin menyusahkan diri kita semuanya. Al-hadis al-hadi wasalatun, hadis yang ini sudah jam 51, kita teruskan apa kita cukupkan Mas Agung? Sudah jam 51. Manut mawon. Gimana? Manut mawon, Ustaz. Ya sudah, kita teruskan ya satu hadis ya. Yes, Al-hadisul hadi wal wasalatun.
Ya, barusan di, tapi itu kan pertanyaan untuk musyawarah nggak apa-apa ya, bukan pertanyaan yang sifatnya untuk melaksanakan perintah dan lain sebagainya. Itu nggak masalah, nggak masuk dalam hal ini. Al-hadis al-hadi wal salasun. Hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sa'id bin Sahal, dari Abul Abbas Sa'id bin Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah memberi ridho kepada Abul Abbas Sa'id bin Sahal. Qala berkata, Ja'a telah datang rojulun seseorang ilan Nabi kepada Nabi. Ja'a wis teko sapa rojulun wong ilan Nabi marang Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulani tunjukkan kepadaku ala amalin atas suatu amal, idza amaltuhu jika aku mengamalkannya, ahabbani, ahabba akan mencintai nih kepadaku Allah. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku ya Rasul suatu amal yang Allah itu bisa mencintaiku. Wa ahabbanin nas, wa ahabba, dan mencintai ini kepadaku annas manusia, dan manusia juga bisa mencintaiku. Tunjukkan ya Allah amal yang Allah itu mencintaiku, manusia juga mencintaiku. Faqala, maka kemudian Rasulullah menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah. Izhad, zuhudlah kamu fid dunya, terhadap dunia. Yuhibbakallah, Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. Yuhibbakan nas, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Jadi kunci dicintai Allah, kunci dicintai manusia adalah zuhud. Orang zuhud itu senangi karo wong. Wong zuhud itu lawannya tamak, Mas Agung. Lawannya tamak. Qanaah tapi lebih qanaah lagi, namanya zuhud. Jadi hidup zuhud. Zuhud itu kita tidak terlalu menginginkan sehingga apa? Kadang-kadang mengambil hak orang lain. Itu namanya zuhud. Cukup, mencukupkan diri, ya, mencukupkan diri. Wis cukup, wakafa, cukup Gusti, cukup, mencekap ya Allah. Jadi diparingi rezeki berapa saja, cekap ya Allah, cukup ya Allah. Dikai duit 1 juta, alhamdulillah cukup ya Allah. Dikai duit 5 juta, alhamdulillah cukup ya Allah. Dikai duit 100.000, alhamdulillah cukup ya Allah. Dikasih berapa saja, alhamdulillah cukup ya Allah. Ibaratnya seperti itu zuhud itu. Jadi tidak merasa kekurangan. Terus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah merasa cukup. Zuhud. Ya, zuhud. Ini ada juga yang mengenai zuhud itu tidak cinta dunia, ibaratnya seperti itu. Zuhud itu tidak cinta dunia. Yaitu menghilangkan dunia itu dari hati, tidak mencintai dunia, ibaratnya seperti itu. Dan juga zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Ya, jadi apa yang dimiliki oleh manusia kita zuhud. Zuhud itu tidak butuh, orang butuh. Ya, orang butuh. Jadi ada kawannya yang memiliki jabatan, kita nggak butuh jabatan itu. Sehingga apa? Tidak ada keinginan untuk merebutnya. Kita tidak butuh sehingga tidak ada keinginan untuk menjegal teman kita. Kita tidak butuh sehingga tidak ada keinginan untuk menjebak, tidak ada keinginan untuk mendapatkan, tidak ambisius. Jadi orang zuhud itu orang yang tidak ambisius, orang yang tidak butuh. Maka kamu akan dicintai oleh manusia. Dan ini nyata. Kalau kita punya teman misalnya, ya teman kita itu misalnya zuhud terhadap apa yang kita miliki, orang menginginkan apa yang kita miliki, ya mereka syukur atas apa yang dimiliki oleh dia saja, maka kita akan mencintai mereka. Makanya Rasulullah ketika ditanya, amalan tunjukkan kepadaku ya Rasulullah satu amalan di mana amalan tersebut itu Allah mencintaiku dan aku akan dicintai oleh manusia. Maka jawabannya Rasulullah, zuhud. Zuhudlah, kamu akan dicintai oleh Allah. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, kamu akan dicintai oleh manusia. Zuhudlah, ya, zuhudlah. Nah, zuhud ini dalam ilmu tasawuf itu macam-macam, ya, tingkatannya macam-macam. Zuhud yang pertama itu adalah meninggalkan yang haram-haram. Jadi zuhud itu adalah meninggalkan yang haram-haram, tidak butuh yang haram, meninggalkan yang haram-haram. Itu zuhud tingkatan pertama. Zuhud tingkatan kedua itu menyedikitkan yang halal. Halal tapi disedikitkan. Itu namanya zuhud tingkatan yang kedua. Ada zuhud yang lebih tinggi apa? Tidak membutuhkan segala sesuatu kecuali yang dibutuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak membutuhkan apa-apa kecuali hanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Ini zuhud tingkatannya para ulama, zuhud tingkatannya orang khususul khusus. Jadi ada zuhud makom pertama, zuhudnya orang awam, ada zuhudnya orang khusus, ada zuhudnya orang khususul khusus. Kalau kita belajar ilmu tasawuf seperti itu.
Jadi kita belajar untuk zuhud ya. Zuhud, yang haram-haram ditinggalkan. Kalau sudah yang makruh-makruh ditinggalkan. Kalau sudah bisa yang halal-halal disedikitkan. Itu namanya orang yang zuhud. Bisa sebenarnya itu beli mobil Alphard itu bisa, tapi dia tidak mau beli mobil Alphard. Lebih baik beli mobil Innova saja. Lebihannya uang disedekahkan, dipakai untuk jihad di jalan Allah, untuk membantu pendidikan. Lebih baik seperti itu. Zuhud, mencukupkan diri saja. Aku cukup beli mobil Avanza saja, nggak perlu Velfire, nggak perlu Alphard ya. Saya sebenarnya mampu, misalnya ya Mas Agung, mampu untuk beli Alphard itu mampu, misalnya jadi kepala rumah sakit Dr. Sutomo ya, kan sangat mampu sekali untuk beli Alphard, tapi tidak dijalankan. Lebih baik saya pakai sepeda motor saja ya. Lebih baik saya pakai Avanza saja. Uangnya saya kasihkan untuk fakir miskin sebagai bekal hidup saya di akhirat nanti. Itu namanya zuhud. Ya, zuhud ketika dia mampu tapi dia bisa mengekang. Bisa membeli rumah yang harganya 10 miliar bisa, tapi dia mencukupkan diri. Aku tak tuku omah sing biasa-biasa saja. Enggak usah mewah-mewah. Uangnya saya pakai untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zuhud. Bisa beli sate yang harganya 1 juta bisa, tapi dia mencukupkan diri. Cukuplah aku beli sate sing regane 20.000 wae. Uang yang lainnya saya kasihkan kepada fakir miskin, saya kasihkan kepada anak yatim, saya pakai untuk jihad di jalan Allah. Itu namanya zuhud. Itu namanya zuhud. Bisa beli HP yang harganya 15 juta, misalnya mereknya Apple Crowa, bisa, tapi dia tidak mau membeli Apple Crowa ya. Mas, cukuplah Xiaomi saja. Ya, pokoknya bisa dipakai untuk WA. Itu namanya zuhud. Jadi dia ada kemampuan untuk beli barang mewah, ada kemampuan untuk istilahnya syahwatnya itu disalurkan, tetapi dia mengekang syahwatnya, mengekang keinginan-keinginannya karena berpikir di akhirat kelak dan lain sebagainya. Orang yang seperti inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Mas Agung. Hadis yang terakhir sudah jam 6.58, saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Tentu sangat Ustaz atas penjelasan hadis ke 19 29 30 dan 31 Ustaz. Apabila ada hadirin yang ingin bertanya, diskusi, dipersilakan. Kalau bertanya tentang ilmu enggak termasuk tentang tadi banyak bertanya ya Ustaz. Enggak. Kalau banyak bertanya itu sesuatu yang didiamkan yang enggak penting Mas Agung. Kalau penting ya harus ditanyakan ya. Kalau enggak bertanya makanya kan di ayat yang lain disebutkan fas'alu ahla dzikri. Kalau enggak tahu tanyalah kepada ahlinya. Tetapi sekali lagi itu yang penting yang seperti itulah. Kalau enggak penting enggak perlu ya. Kalau enggak penting enggak perlu. Monggo. Dari hadirin boleh juga dalam kolom chat atau langsung buka untuk suaranya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Oke, Badhe tanglet. Untuk zuhud tadi, ketika istri menahan untuk belanja ini, belanja itu, apa itu juga termasuk zuhud, Ustaz? Ya. Jadi dikatakan tadi kan zuhud itu beraneka ragam, menahan yang halal untuk sedikit sekali. Nah, seperti itu. Yang bisa beli Alphard ditahan. Nah, apakah istri juga? Istri berpenghasilan sendiri, suami berpenghasilan sendiri. Istri berpenghasilan kalau dibilang buat beli make up yang mahal atau dibuat belanja baju yang mewah mampu bisa. Tetapi si istri menahan untuk kebutuhan anak-anak dulu, untuk kebutuhan rumah tangga dulu. Apakah itu juga termasuk zuhud, Ustaz? Nggih, matur nuwun. Ya, itu termasuk zuhud. Jadi zuhud itu istilahnya menahan ya, menahan keinginan-keinginan kita dari segala sesuatu. Dia lebih memilih yang paling murah, ibaratnya seperti itu. Jadi tadi ada tingkatannya ya. Ada tingkatan yang pertama yaitu zuhud, yaitu tidak membutuhkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menjauhi yang diharamkan. Kemudian menyedikitkan yang halal. Kemudian jika ada yang murah, kenapa harus pilih yang mahal? Termasuk make up tadi. Itu termasuk di antara zuhud. Jadi kita mengurangi barang yang mewah-mewah. Jadi zuhud itu identik dengan sederhana, Ibu. Zuhud itu identik dengan hidup sederhana.
hidup bersahaja, ibaratnya seperti itu. Wes gak usah neko-neko, ibaratnya seperti itu. Bisa beli make up untuk harga yang mahal, tetapi make upnya biasa sajalah. Ya, lebih baik dipakai untuk pendidikan anak. Itu juga termasuk zuhud, ya, termasuk zuhud. Ya, termasuk zuhud dan lain sebagainya. Meskipun juga sekali lagi tingkatan zuhud itu macam-macam ya. Ada yang zuhudnya tingkat tinggi. Ya, zuhudnya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, orang-orang muqarrabun itu zuhudnya itu tidak butuh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi kita zuhud ya sesuai dengan makom kita, sesuai dengan tingkatan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Mampunya misalnya seperti itu ya kita lakukan. Itu kan yang saya jelaskan tadi dan juga yang ditanyakan oleh Ibu tadi ya itu memang yang kemampuan zuhud yang kita lakukan seperti itu. Ya kita jalankan saja. Ya kita jalankan saja. Seperti mobilnya jelek ya, sebenarnya bisa beli mobil bagus bisa, tapi dekang wis gak apa-apa lah mobil elek iki. Duitnya digawe yang lain yang lebih manfaat, yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Potensi kita memiliki barang mewah itu potensi kesombongan juga tinggi. Beda. Saya juga punya mobil ya, mobil saya Blazer terus terang saja ya, Blazer. Jadi ketika saya naik mobil Innova saja yang masih baru, itu ketika turun ada orang yang melihat beda di hati itu. Tapi kalau naik Blazer, orang naik ngefek, nggak ngefek ya. Orang melihat mau nggak melihat nggak ngefek. Jadi kita sum'ah kita ya merasa diri kita ada sombong atau tidak itu karena kadang-kadang dipengaruhi oleh barang kita. Semakin mewah barang kita, ketika kita dilihat oleh orang, itu kita semakin bangga, kita semakin takabur. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu makanya Rasulullah mengatakan kalau kamu pengen dicintai oleh Allah, biar tidak memiliki rasa takabur dan lain sebagainya, hiduplah zuhud, hiduplah bersahaja dan sebagainya. Salah satunya itu. Sebab apa? Sebab ketika kita memiliki barang mewah, potensi takabur itu tinggi sekali. Betul, tinggi sekali. Kita punya HP Apple kerowak saja sama HP Xiaomi, potensi takaburnya banyak Apple kerowak. Ibaratnya seperti itu. Potensi takaburnya itu ketika kita naik Alphard sama naik Innova atau naik Avanza lah, potensinya lebih tinggi naik Alphard takaburnya itu. Makanya kita tutup pintu takabur dengan cara hidup zuhud. Kita tutup pintu sum'ah, kita tutup pintu tamak dengan cara zuhud. Tuh, jadi itu termasuk zuhud itu. Kalau make up mahal dan sebagainya itu kadang-kadang bangga, kadang-kadang juga israf, termasuk membuang-buang harta dan lain sebagainya ya. Kalau memang ada yang murah, kenapa harus cari yang mahal? Kecuali kalau mahal itu dalam rangka untuk dakwah. Tapi untuk dakwah bagaimana? Ya make up saja ya. Kecuali kalau suaminya semakin suka menggunakan make up mewah nggak apa-apa. Suami kan sudah nggak ngefek ya. Bah bojone make up mewah kayak bahkan nggak ngefek kalau seorang suaminya saya kira itu. Jadi itu termasuk zuhud. Jadi kita kurangi, yang halal-halal kita sedikitkan, yang haram-haram kita tinggalkan. Kemudian kita juga memikirkan sesuatu yang lebih penting. Ya, kita dahulukan al-ahammu alal muhim. Yang terpenting kita dahulukan daripada yang penting. Ya, yang terpenting harus didahulukan. Apalagi yang tidak terlalu penting. Make up mahal kan tidak terlalu penting itu. Ya, kita kalau bisa kita hindari, kita beli make up yang biasa-biasa sajalah. Kita hidup yang bersahaja sajalah. Dan kalau perlu nggak usah make upan, kecuali ada tuntutan itu ya perlu. Malah ngirit lagi, malah zuhud lagi ya. Malah zuhud lagi. Tapi jangan kebablasan loh ya. Zuhud nanti bajunya cuma satu, akhirnya compang-camping dipakai. Saya pengen hidup zuhud, itu bukan zuhud itu ya. Itu nemen itu nggak bersyukur kepada nikmatnya Gusti Allah, itu beda lagi. Tuh, Mas Agung. Nuhun. Ada yang ingin dibahas lagi, Bu Wahyu? Nggih. Tetapi seperti ini Ustadz, ketika suatu hubungan suami istri itu nyun sewu, ketika istri S2 dan suaminya S1, cara kita untuk biar terkesan zuhud, enggak terkesan sih, biar kita itu zuhudnya tidak melebihi. Jadi kan tadi di materi ya, sekarang di ilmu. Di ilmu apakah bisa dikatakan zuhud juga, Ustaz? Maksudnya bagaimana? Biar enggak seperti Artinya ini. Istri lebih tinggi pendidikannya dibandingkan suami. Gimana biar istri bisa menjaga hatinya biar tetap zuhud. Nah, gitu Mas Agung, biar hatinya tetap zuhud walaupun dia secara pendidikan lebih tinggi dari suaminya. Oh, biar tidak merasa pinter. Iya, atau penghasilannya lebih tinggi atau ilmunya lebih tinggi atau jabatannya lebih tinggi dari suami. Leres. Begitu ya. Enggak. Ya, intinya itu zuhud itu pokoknya hidup bersahaja. Memang zuhud itu identik dengan permasalahan-permasalahan duniawi. Ya,
permasalahan-masalah dunia. Kalau masalah keilmuan dan sebagainya itu proporsional ya, proporsional. Memang tidak sedikit wanita itu pendidikannya yang lebih tinggi daripada suami. Ya, bagaimana seorang istri memposisikan diri? Ya, posisikanlah sebagai istri ketika berada di rumah. Posisikan suami sebagai kepalanya. Jadi kalau misalnya saya punya ide, suami juga punya ide, kok ide saya lihat yang lebih baik misalnya, ya ungkapkan dengan cara nguwong nih suami, ya nguwong nih suami. Rata-rata suami tersinggung itu kan gara-gara nggak diwong nih. Maksudnya nguwong nih suami itu apa? Ya pandanglah suami kita itu sebagai pemimpin kita, berarti seperti itu. Jadi cara menyampaikan ya beda ketika kita menyampaikan kepada bawahan kita, otomatis seperti itu. Jadi ya proporsional lah ya, proporsional dan sebagainya. Jadi kalau masalah pendapatan tuh ya sebenarnya itu yang wajib mencari nafkah itu suami, Mas Agung. Istri itu hukumnya sunnah. Kalau suami wajib mencari nafkah. Kalau istri hukumnya sunnah. Tetapi kalau istri itu niatnya untuk membantu suami itu bagus sekali. Itu bagus sekali, nggak apa-apa. Dan diizinkan oleh suami misalnya itu nggak apa-apa. Itu lebih bagus itu. Makanya suami harus bisa menjaga hati suami, istri harus bisa menjaga hati suaminya jika penghasilan istri itu lebih besar. Tapi insya Allah kalau suami istri itu diberi iman yang kuat, itu masalah materi, pangkat dan sebagainya itu kecil sekali itu, betul, kecil sekali, nggak ada nilainya kalau orang diberi ilmu oleh Allah. Kalau orang diberi iman oleh Allah, karena inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Meskipun pendapatannya sedikit, tapi dia bertakwa, itulah orang mulia. Kalau orang alim itu melihatnya seperti itu, Mas Agung. Jadi orang alim itu melihatnya itu bukan kok pendapatannya semakin besar dia semakin mulia, tidak. Semakin dia akhlaknya bagus, semakin mulia. Semakin dia itu cinta Allah, cinta akhirat, semakin mulia. Semakin senang sholat jamaah, semakin mulia. Itu kalau orang alim melihatnya seperti itu. Jadi kemuliaan itu bukan dilihat dari sisi materi, bukan dilihat dari sisi pendapatan, bukan dilihat dari sisi jabatan. Tetapi mulia adalah dilihat dari sisi akhlaknya bagaimana, ibadahnya bagaimana. Jika seorang suami akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, ya kemudian juga punya unggah-ungguh, kemudian juga tidak mau yang haram-haram, itu berarti suami yang mulia itu, ya suami yang mulia itu. Jadi kemuliaan itu ukurannya di situ kalau di dalam agama. Oleh karena itu ya sekali lagi seorang istri ya hendaknya tetap memuliakan suami, ya tetap memuliakan suami, ya tidak menunjukkan dan lain sebagainya, menjaga hatinya dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Ampun jelas nih, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari nggih wonten nuwun Bu Hilda Wardani. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika membeli sesuatu yang mahal memang untuk sebuah kebutuhan tertentu, bagaimana Ustadz? Kemudian yang kedua, jika seseorang mudah satu dulu Mas Agung ya, satu dulu. Betul. Ya kalau kebutuhannya itu sangat penting sekali ya nggak apa-apa. Kalau memang sangat urgen, misalnya begini, seorang presiden yo ojo numpak Avanza ya. Seorang presiden harus numpak Alphard. Jadi istilahnya proporsional lah ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya seorang ulama besar ya kalau bisa ya kita sediai, kita fasilitasi yang mewah kalau bisa itu, karena dia menjaga kehormatan agama dan lain sebagainya. Jadi zuhud itu harus proporsional, ibaratnya seperti itu ya, harus proporsional. Misalnya seorang seorang dosen misalnya, kalau bajunya biasa-biasa saja, elek ya nanti juga akan menghambat dakwahnya gitu loh, akan menghambat dakwahnya. Makanya itu ya salah satu di antara memuliakan ilmu itu ya hendaknya ya menggunakan fasilitas dunia untuk ilmu itu. Jadi zuhud itu proporsional, jika memang itu dibutuhkan, barang mewah itu memang dibutuhkan sekali ya tidak apa-apa. Tapi kalau nggak dibutuhkan nggak usah. Tapi kalau dibutuhkan tidak apa-apa. Kalau dibutuhkan ya. Menambahkan Ustaz, kalau misalkan kebutuhannya itu tentang kenyamanan, misalkan pakai baju ada yang 50.000, ada yang 200.000, tapi kan secara bahan mungkin rasanya lebih
baiknya, misalkan antibakteri, kemudian penyerap keringat gitu. Atau ada jilbab yang enggak usah disetrika, itu kan ada sekarang yang harganya 300.000 gitu. Karena emang mungkin nggak sempat setrika misalkan. Atau mobil untuk mencari keamanannya, misalkan nyari walaupun ada uangnya tapi dia ngambil mobil yang lebih aman kalau misalkan dia secara bodinya begitu. Itu bagaimana Ustaz? Termasuk zuhud? Yang penting hatinya ngoten nggih atau bagaimana Ustaz? Ya, begini sajalah. Pokoknya kita belajar untuk zuhud mastata'tum, semampu kalian ya, semampu kalian. Kalau saya pilih murah Mas Agung, kalau saya pilih yang murah, pokoknya bisa, pokoknya menutup aurat kalau saya ya. Bahkan saya tuh nggak pernah beli baju Mas Agung, terus terang saja, nggak pernah beli baju saya. Jadi baju itu kadang dikasih pihak UIN, kadang juga dibelikan istri dan lain sebagainya. Saya sendiri nggak pernah ngereken ya. Pokoknya ada yang bisa menutup aurat ya sudah cukup. Jadi sesuatu yang sudah saya anggap cukup, tidak perlu yang harus nyaman dan lain sebagainya. Kalau saya belajar untuk ya hidup zuhud sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Intinya seperti itulah. Jadi semakin zuhud ya semakin bagus, semakin menyedikitkan barang yang mahal ya semakin bagus. Jadi misalnya seperti makan ya, kalau kita bisa makan nasi sama lauk, pokoknya bisa menjaga kesehatan kita cukuplah. Tidak perlu kita makan misalnya di restoran yang harganya mahal, tidak perlu. Saya kira tidak perlu. Jadi cukup kita, pokoknya kita hidup bersahaja saja lah ya. Gak usah hidup yang terlalu mewah dan lain sebagainya. Kalau memang itu dibutuhkan, doruri. Jadi tingkatan dalam hukum itu ada yang namanya doruri, haji, taksini. Doruri itu tingkat pokok primer. Jika yang mahal itu primer, tidak bisa ditinggalkan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sifatnya sekunder, ya jangan. Jadi pertimbangannya itu barangnya yang mahal tersebut primer, sekunder, apa tertier. Kalau hanya sekedar tertier apalagi. Kalau orang zuhud ya harus ditinggalkan kalau tertier ya. Sekunder ditinggalkan. Kalau primer ya bagaimana namanya primer ya harus dijalankan. Itu. Jadi kenyamanan termasuk tersier ya. Ya tersier, jadi nggak perlu. Yang penting fungsi ngoten. Ya, jadi kita belajarlah hidup zuhud ya. Ya saisone lah, saisone. Sebab Mas Agung, semua fasilitas dunia ketika kita di akhirat nanti, itu semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihisap. Semakin banyak menggunakan fasilitas dunia, semakin lama hisapnya nanti di akhirat. Yang halal saja dihisap oleh Allah. Apalagi yang haram tanpa dihisap langsung, kalau nggak diampuni oleh Allah langsung neraka. Tapi yang halal ini dihisap oleh Allah dan lama sekali itu hisapnya nanti. Jadi semakin banyak menggunakan fasilitas dunia, semakin lama hisab kita. Makanya orang kalau tahu hakikatnya dunia Mas Agung, dia akan lari dari dunia, baratnya seperti itu. Dia akan menyedikitkan dunia, kecuali yang penting-penting saja. Takut dia menggunakan dunia itu. Sebab semuanya milik Allah dan semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita beli jilbab yang harganya 2 juta, padahal ada yang harganya 200.000. Nanti bagaimana kalau ditanya malaikat? Loh, kan anak sing murah, lapo kudu sing larang? Itu kan duitnya Gusti Allah. Terus piye jawab ya? Ya, ini untuk kebutuhan biar nyaman. Ya nyaman untuknya, saya kamu gak nyaman, repot nanti ya. Nah, misalnya seperti itu, misalnya ya. Ya kalau bisa kita kurangi lah ya. Kita kurangi, kemudian sekuat kita, semampu kita. Ibaratnya kita belajar untuk zuhud sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Ya otomatis kita nggak bisa zuhud seperti Rasulullah ya. Kalau Rasulullah tuh zuhudnya sudah zuhud luar biasa. Rasulullah itu zuhud sekali. Sampai bajunya sering Rasulullah tuh menambal bajunya sendiri. Kadang Rasulullah bangun itu sampai masih ada garis-garis dari pelepah kurma itu. Bisa nggak Rasulullah beli kasur yang mewah Mas Agung? Ya bisa sekali. Minta Sayyidina Utsman, menantunya itu bisa sekali. Sayyidina Utsman itu orang yang paling kaya saat itu. Bisa. Untuk hidup mewah itu Rasulullah bisa. Tapi kenapa Rasulullah hidupnya zuhud? Zuhud Rasulullah itu. Daharnya zuhud. Ya Aisyah ada makanan? Ya Aisyah tidak ada ya Rasul. Ya sudah saya puasa saja. Bisa nggak Rasulullah makan setiap hari dengan enak? Ya sangat bisa sekali. Mudah sekali Rasulullah itu. Minta sahabatnya apa susahnya? Ya, apa susahnya? Kalau mau, andai kata Rasulullah mau Gunung Uhud jadi emas, itu bisa kok. Tapi tidak dijalankan oleh Rasulullah. Rasulullah memilih hidup zuhud. Ya, zuhud, sederhana, bersahaja dan lain sebagainya. Dan itu sifatnya para sahabat-sahabat juga. Hidupnya zuhud semuanya. Utsman bin Affan meskipun kaya raya, zuhud juga. Zuhud juga. Semuanya zuhud.
dipakai untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua Ustadz dari Wilda juga. Jika seseorang mudah melakukan kebaikan tapi juga masih sesekali melakukan kemaksiatan, itu bagaimana Ustadz? Sekali lagi ya, sebagai manusia tidak akan bisa lepas dari dosa dan salah. Ini ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah takdir ini. Jadi andai manusia, dalam arti yang lain, andai manusia itu suci semuanya dari dosa dan salah, akan dimatikan oleh Allah semuanya, dan Allah akan mengganti makhluk baru yang melakukan kesalahan kemudian minta ampun kepada Allah, agar dia menyadari bahwa dirinya itu orang yang lemah, yang kuat Allah Subhanahu wa taala, agar dirinya itu tidak merasa mulia, yang mulia hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil hikmahnya. Kenapa orang masih berbuat salah? Karena kita manusia, kita bukan Gusti Allah, kita bukan malaikat. Makanya subhanallah, orang kalau menyadari tentang kebijaksanaannya Gusti Allah itu, di balik dosa itu ada ampunan Allah, di balik dosa itu ada kebijaksanaan Allah untuk menunjukkan bahwa kita manusia ini lemah sekali kita itu. Kalau nggak ditolong oleh Allah nggak akan bisa kita. Ibaratnya seperti itu. Jadi meskipun orang itu berbuat taat, masih saja berbuat maksiat, ya tidak apa-apa. Pokoknya kita usahakan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian kadang-kadang kita juga melakukan dosa dan kesalahan, itu juga kadang-kadang juga seperti itu. Namanya saya manusia. Yang terjaga dari dosa dan salah itu Mas Agung hanya Rasulullah, hanya para nabi yang memiliki gelar maksum. Kita bukan maksum. Yang maksum hanya nabi, yang terlepas dari dosa kecil dan dosa besar, hanya para nabi. Manusia tidak bisa lepas dari itu. Makanya kalau kita masih berbuat maksiat bagaimana? Ya atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek kita. Termasuk sedekah tadi itu, tudfiul khoti'at, bisa memadamkan kejelekan. Yes, pokoknya kita sedekah, mudah-mudahan nanti diperkecil volumenya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika maksiatnya besar, mudah-mudahan dikecilkan. Jika banyak, mudah-mudahan terus dikurangi oleh Allah sedikit, lama-lama semakin minim, ya, semakin minim dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi, masih ada waktu nggih Ustaz? Monggo. Ada keperluan buatan nggih. Dari Mubarokah Bogor niki. Bagaimana hukum hulul atau hadiah bagi guru yang diterima dari seorang murid atau wali murid, apakah termasuk cinta dunia? Contoh dalam momen kenaikan kelas atau dalam hal lain. Syukron. Menerima hadiah Ustaz. Sekaligus kalau misalkan dokter menetapkan tarif dan berharap pasiennya itu memberikan berapa untuk jasanya begitu. Yang tahu cinta dunia dan tidak itu pelakunya Mas Agung. Yang tahu cinta dan dunia tidak itu pelakunya. Jadi ustadznya dan dokternya itu yang tahu dia cinta dunia apa tidak. Sebab cinta dunia itu tempatnya di dalam hati. Ya, di dalam hati. Sebenarnya yang salah itu bukan materi. Allah tidak pernah melarang kita itu punya uang banyak. Allah tidak melarang kita punya mobil banyak. Yang dilarang oleh Allah itu cinta mobil, cinta harta, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan pertanyaan tadi, apakah seorang ustadz boleh menerima hadiah dari siswanya? Boleh, tidak apa-apa, boleh. Tetapi sekali lagi, jika dalam hati seorang guru itu kemudian kok ada benih-benih pengen disanjung, benih-benih ketika mengajar pengen diberi hadiah, maka lebih baik ditolak. Ya, jadi istafti kolbak, tanya hatimu. Ketika diberi oleh siswanya tersebut, hatimu itu bagaimana? Berubah apa tidak? Imanmu berubah apa tidak? Jika bisa merubah imanmu, lebih baik tolak. Jika tidak bisa merubah imanmu, terima nggak apa-apa. Yang salah bukan hadiahnya. Yang salah adalah hati kita bagaimana menyikapinya. Itu Mas Agung. Termasuk memasang tarif juga, ya, termasuk memasang tarif juga misalnya saja. Jadi niatnya apa memasang tarif itu? Niatnya untuk apa? Kalau niatnya agar kaya, ya sudah itu hubud dunia itu. Kalau niatnya untuk kaya. Tapi kalau niatnya ini uangnya nanti akan dipakai itu perjuangan di jalan Allah dalam rangka kebaikan dan untuk menolong orang misalnya, kemudian
dan lain sebagainya tidak apa-apa. Tapi biasanya orang yang imannya bagus, hatinya bagus tidak akan kok membuat tarif yang mahal tuh. Rata-rata tarifnya mesti yang terjangkau, yang bisa dijangkau oleh manusia. Bahkan dia cenderung untuk menolong orang yang tidak mampu membayar. Itu rata-rata manusia seperti itu. Kalau hati dokter itu dijadikan baik oleh Allah, bahkan cenderung ingin menolong. Nek gak mampu wis gak apa-apa, sak mampumu. Oh gak duwe bayar wis gratis obatnya tak kei. Itu kalau dokter yang mulia ya, dokter yang subhanallah yang ahli surga seperti itu. Jadi motifnya adalah menolong orang dan lain sebagainya. Dia tidak memberi tarif yang tinggi sehingga manusia rakyat jelata tidak bisa berobat, kesulitan dan lain sebagainya. Dia akan cenderung menolong dan lain sebagainya. Jadi hubbu dunia, cinta dunia ya itu tidak identik dengan banyaknya harta, tidak identik dengan punya jabatan, tidak. Tetapi cinta harta itu di dalam hati, ya di dalam hati. Kadang orang punya jabatan tidak cinta dunia juga ada, tidak cinta jabatan juga ada. Kadang-kadang seperti itu. Jadi istafti kolbak, tanya hatimu, senang apa tidak. Kadang orang nggak punya mobil tapi hatinya penuh dengan mobil. Ada orang tuh punya mobil tapi hatinya nggak ada mobil. Jadi sekali lagi zuhud itu juga bukan hanya lahir saja, tetapi zuhud juga sifatnya adalah batiniah, apa yang ada di dalam batin kita. Jadi kalau kita menerima hadiah dari siswa, boleh, ya. Apakah itu termasuk tidak zuhud? Ya, itu bukan urusan zuhud, tidak itu. Namanya kita diberi. Justru kalau kita diberi itu nggak boleh menolak. Imam Syafi'i itu pernah Mas Agung diberi hidangan Mas Agung sama muridnya namanya Imam Hambali. Diberi hidangan itu banyak sekali. Itu kemudian sama muridnya tadi itu dikasih tahu, ya guru saya ini orangnya zuhud wirai. Kamu lihat saja. Ya, anaknya yang kecil tadi. Kemudian anak yang kecil menyaksikan Imam Syafi'i itu makan semuanya. Jadi dikasih apa dimakan, dihabiskan. Nasi dihabiskan, ya. Kemudian dikasih buah satu piring dihabiskan. Dikasih apa dihabiskan. Mangan kabeh. Pokoknya Imam Syafi'i makan terus. Katanya anak kecil, anaknya muridnya tadi, anaknya Imam Ahmad tadi. Ini gurunya abah saya ini katanya wirai, katanya zuhud. Ini kok cerongoan ya. Oh, boy dimangan nih gitu. Oh, boy dipangan nih. Imam Syafi'i tahu karena Imam Syafi'i itu orang yang ma'rifat ya, orang yang mukasyafah, yang dihijab, yang hijabnya dibuka oleh Allah tahu. Akhirnya anak kecil tadi dipanggil. Tahu nggak nak, kenapa kok saya habiskan makanan yang diberikan orang tuamu tadi? Sebab ketika saya makan, orang tuamu itu suka. Ya, saya makan, orang tuamu itu bahagia. Saya ingin membahagiakan orang tuamu, makanya saya makan semuanya biar orang tuamu bahagia. Sajane wetengku yo wareg nak, tapi biar meneh ya. Saya sudah kenyang sekali, sudah gak mau makan, tapi untuk membahagiakan, makanya saya makan. Bukan kok berarti cerongoan gitu loh. Seperti itu juga. Rasulullah kan juga seperti itu. Kalau dikasih makan, dihabiskan semuanya. Bukan kok berarti Rasulullah cerongan, enggak. Karena niatnya untuk menyenangkan manusia. Itu juga termasuk zuhud itu. Cukup Allah yang tahu. Nah, seperti itu. Makanya zuhud itu sangat tipis sekali ya. Yang membedakan orang zuhud dan tidak ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya melihat casingnya saja, hanya melihat luarnya saja. Hakikatnya orang zuhud dan tidak yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Agung. Alhamdulillah. Matur sangat Ustaz. Mungkin waktunya sudah melewati target nih. Ya apa? Jamnya jam 7. Alhamdulillah. Hadirin juga masih bertahan nggih. Ustaz juga memberikan waktunya. Matur nuwun sangat. Mohon dibantu untuk menutup dengan doa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada Mas Agung lagi. Betul sangat Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz dan keluarga. Semoga diberikan kesehatan dan selalu dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat sampai dengan akhir nanti kita dapat menginjakkan bersama-sama kaki kita di surga Allah insyaallah. Izin kami tutup kembali dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar.
Dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Syukran Ustaz.